Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K Guru yang mana marak rekan-rekannya sempat heboh beritanya terkait ASN P3K part-time atau paruh waktu. Dan sekarang kita mendapatkan informasi dari Deputi Bidang SDM Kemenpan RB. Oke, kita simak bersama-sama videonya atau informasinya. Tapi jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini kita dapatkan informasi dari media Kompas, rekan-rekannya. Ini salah satu media online yang cukup besar juga, di mana tenaga honorer dihapus akan diganti P3K part-time atau paruh waktu. Begini penjelasan Menpan RB dan BKN. Nah, jadi kita di informasi kali ini mendapatkan informasi dari Kemenpan RB dan BKN terkait penjelasan ASN P3K part-time-nya rekan-rekan ya, yang banyak ditanyakan juga. Kebetulan informasinya 7 Juli 2023. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tengah menggodok rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pembahasan itu mencuat opsi untuk membuka formasi ASN baru, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja part-time atau paruh waktu. Rekan-rekan ya. P3K part-time dipersiapkan sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November 2023 mendatang. Dan dilansir dari media Tribun, P3K part-time adalah pegawai yang diangkat pemerintah dengan perjanjian kerja tertentu. Nah, itu rekan-rekan ya. Jam kerja P3K part-time juga lebih singkat dari jam kerja ASN pada umumnya, yaitu di sini diinformasikan selama 4 jam bekerja. 4 jam. Kalau guru ini sepertinya tidak mungkin rekan-rekan ya. Kalau misalnya guru di jenjang SD, SMP atau SMA, ini tidak mungkin rekan-rekan ya. Karena kalau tidak salah itu yang 6 hari kerja saja minimal 8 jam ya. 8 jam. Jam kerja apa? Maksimal 8 jam ya. Jam kerjanya atau jam mengajarnya. Lantas bagaimana penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal P3K part-time? Nah, di sini ada penjelasan dari Kemenpan RB, di mana Deputi SDM Kemenpan RB dalam hal ini Bapak Alex Denny ya, ini Alex Denny. Bapak Alex Denny belum mau menyinggung soal opsi P3K part-time yang dikabarkan akan menjadi pengganti tenaga honorer. Jadi dari Menpan RB sendiri mengatakan belum mau menyinggung terhadap hal tersebut ya, terkait P3K part-time tersebut yang dikabarkan akan menjadi pengganti tenaga honorer. Namun ia mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non ASN. Nah, ini yang poin penting yang teman-teman harus ingat, bahwa saat ini itu pemerintah dalam hal ini DPR dan Kemenpan RB terus melakukan pembahasan terkait penyelesaian tenaga non ASN. Alex menjelaskan, jumlah tenaga non ASN di seluruh Indonesia mengalami pembengkakan hingga mencapai 2,3 juta. Luar biasa rekan-rekan, 2,3 juta orang. Padahal per 28 November 2023 mendatang tidak boleh lagi ada tenaga non ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non ASN itu sekitar 400.000. Ternyata begitu didata ada 2,3 juta. Nah, ini hasil pendataannya rekan-rekan ya. Nah, jadi diperkirakan sebelum dilakukan pendataan itu hanya 400.000. Begitu dilakukan pendataan ternyata ada 2,3 juta. Mayoritas ada di pemerintah daerah. Ini disampaikan Alex Denny dalam keterangan resminya yang diterima kompas.com pada hari Jumat. Nah, ini hari Jumat kemarin rekan-rekan ya. Pemerintah sedang mencari jalan tengah. Alex berharap tidak terjadi PHK massal ketika tenaga honorer
dihapus pada 28 November. Nah, ini harapannya rekan-rekan ya, juga harapan teman-teman pastinya. Oleh sebab itu, pemerintah sedang mencari jalan tengah untuk mencegah hal tersebut yang pembahasannya sedang digodok bersama DPR. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Nah, ini adalah pesan daripada Presiden Joko Widodo rekan-rekan ya. Jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN. Kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP sambung alias. Nah, nanti itu ada aturan turunan dari RUU ini rekan-rekan ya. Nanti pastinya ada peraturan pemerintah. Skema penyelamatan tenaga honorer. Nah, ini paling penting. Alex menerangkan ada beberapa skema yang ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer. Yang pertama, tidak boleh ada pemberhentian supaya tenaga honorer masih bisa bekerja. Nah, ini poin aman sekali rekan-rekan ya. Pemerintah juga mengupayakan skema lain untuk memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Nah, ini itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan. Di sisi lain, pemerintah memperhitungkan kapasitas fiskal agar kebutuhan ASN sesuai dengan anggaran. Alex berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN. Nah, ini Pemda juga harus tahu ini. Tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai amanat dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK. Terpisah, PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kepegawaian Negara atau Bapak Isminarto Setiaji mengonfirmasi bahwa muncul opsi P3K part-time apabila tenaga honorer dihapus. Jadi ini dari BKN rekan-rekan ya. Muncul P3K part-time apabila tenaga honorer dihapus. Kendati demikian, Isminarto menyampaikan opsi P3K part-time masih dalam pembahasan. Terkait P3K per waktu masih dibahas di lintas instansi. Jadi terkait hal tersebut ini masih juga istilahnya masih dalam pembicaraan rekan-rekan ya, antara pemerintah pusat dan daerah juga. Karena di sini dikatakan bahwa lintas instansi. Ini disampaikannya kepada media Kompas rekan-rekan ya. Jadi terkait P3K part-time itu keputusannya memang belum final, itu masih terus dibahas apakah itu fix jadi P3K part-time atau seperti apa, dan jika itu fix jadi keputusan bersama. Nah, kita nanti tunggu jabatan-jabatan yang mana saja yang masuk rekan-rekan ya. Tapi kalau sepengetahuan admin, jika cuma 4 jam untuk guru dan perawat itu sepertinya tidak rekan-rekan ya, tidak termasuk. Dan di sini juga jelas bahwa tidak ada PHK massal karena itu merupakan pesan penting dari Presiden. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.